Dewa Medis Terkuat. Bab 427. Pertempuran sengit di langit terus berlanjut. 200.000 orang terus membombardir, tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan membunuh terhadap formasi Istana Peri di langit. Formasi besar itu adalah akumulasi dari Istana Abadi selama ribuan tahun, dan perpaduan esensi berbagai aliran pemikiran. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membukanya dengan kekerasan. Tanda seru. Sekalipun tentara Longyan memiliki 200.000 tentara, kekuatannya tetap saja tidak cukup. Semua orang di Istana Abadi merasa sangat bangga. Xiao Chen, semua anak buahmu hanya membuang-buang tenaga. Begitu kita membunuh mereka semua, kaulah yang akan menjadi korban berikutnya. Xiao Chen, hari ini, kamu pasti akan mati. Kekuatan Istana Abadi kami tidak dapat dilanggar oleh semut sepertimu. Ribuan orang mengejek Xiao Chen dengan seenaknya, seakan-akan Xiao Chen sama sekali tidak layak dibandingkan dengan mereka. Orang-orang dari keluarga Leng yang digantung di tiang bambu juga sangat bersemangat. Xiao Chen, kita sudah mengatakannya. Jika kau melawan Istana Abadi, kau pasti akan mati. Kau tidak akan punya kesempatan menang sama sekali. Xiao Chen, kau akhirnya menerima balasan atas semua yang telah kau lakukan pada keluarga Lengku, kan? Xiao Chen, keluarga Lengku akan melihatmu melangkah ke neraka selangkah demi selangkah. Xiao Chen mencibir. Siapa sebenarnya semut itu? Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, menaruh satu tangan di belakang punggungnya, dan mengangkat tangan lainnya tinggi-tinggi. Pada saat ini, seberkas petir biru tiba-tiba turun dari langit. Desir. Dengan suara keras, petir menyambar langit dan menyambar lengan Xiao Chen, membentuk cahaya pedang yang dahsyat. Bilahnya panjangnya 1000 kaki, dengan kilatan petir dan percikan api beterbangan di atasnya, dan cahayanya memancarkan sedikit rasa dingin. Di atas langit, banyak murid Istana Abadi mencibir. Betapa bodohnya. Formasi ini adalah formasi pertahanan dari berbagai aliran pemikiranku. Formasi ini berasal dari formasi Bagua milik Kaisar kuno Fuxi. Formasi ini sangat kuat dan dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Meskipun kita hanya beranggotakan 8.000 orang, dengan formasi ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan formasi kita, apalagi kamu. Xiao Chen kecil, kami sarankan kamu untuk tidak membuang-buang energimu lagi. Akui saja kekalahanmu. Tidak mungkin kamu bisa menjadi lawan kami. Bising. Wajah Xiao Chen tampak tegas, lalu dia menebasnya dengan pedangnya. Pisau itu berkelebat, dan saat Xiao Chen bergerak, energi spiritual dalam tubuhnya meledak dan langsung menyatu dengan pisau panjang itu. Pada saat itu, cahaya pedang meledak dalam jarak lebih dari 100.000 kaki. Pedang panjang itu menerobos udara dan merobek awan. Pada saat ini, bintang-bintang di langit juga langsung redup. Kekuatan besar itu bagaikan naga yang mengejar matahari, bagaikan ombak yang menyapu pasir putih. Hanya dalam satu malam, semua energi spiritual dalam radius 100 mil langsung diserap oleh kekuatan ini. Seketika kemudian, pisau itu melesat dan menebas tanah tanpa ampun. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Cahaya bilah pedang itu benar-benar menembus seluruh formasi Bagua dan merobeknya dari dalam. Tidak. 8.000 murid Istana Abadi langsung terjerumus dalam keputusasaan yang amat sangat. Itulah formasi super protektif yang paling dibanggakan oleh semua aliran pemikiran. Itu adalah formasi yang bahkan tidak dapat ditembus oleh 200.000 pasukan penguasa alam dewa. Itu adalah formasi pertahanan tak tertandingi yang terbentuk dengan menjara energi spiritual langit dan bumi. Akan tetapi, ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Xiao Chen. Satu gerakan. Pada saat ini, 8.000 orang tampak sepucat kematian. Bukan hanya itu saja, saat bilah pedang itu jatuh, nyawa hampir 1.000 orang yang ada di dalamnya pun melayang. Kekuatannya tak tertandingi di dunia. Murid-murid Istana Abadi tercengang, dan semua orang di keluarga Leng juga tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen begitu kuat. Mengerikan sekali. Namun, meskipun mereka tercengang, Shen Tianjun tidak menunda. Maju. Bunuh semua ribuan orang yang tersisa tanpa membiarkan satu pun hidup. Atas perintah Shen Tianjun, 200.000 tentara dikerahkan dan bergegas menuju para murid Istana Abadi. Baru saja mereka merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, sekarang mereka punya kesempatan, mereka bisa mengeluarkan semuanya. Murid-murid Istana Abadi langsung putus asa. Mereka melawan dengan marah dan bertempur sampai mati. Akan tetapi, perbedaan jumlah yang sangat besar membuat mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan dan tidak memperoleh keuntungan sedikit pun.
Pasukan api naga Xiao Chen yang berjumlah 200.000 orang terus maju, dan kecepatan serangan mereka tiap detik beberapa kali lipat lebih cepat dari kecepatan mereka. Seringkali, para pengikut Istana Abadi bahkan belum melancarkan satu gerakan pun sebelum lawan mereka telah melancarkan lebih dari 10 atau 20 gerakan. Dengan keunggulan jumlah yang sangat besar, tentara Longyan bertempur semakin sengit, sedangkan murid-murid Istana Abadi tumbang satu persatu, dihancurkan selapis demi selapis, tanpa ada yang mengeluh. Setiap detik, ada yang meninggal, dan jumlahnya mencapai ratusan. Ini berlanjut selama lebih dari 10 detik, dan hanya setengah dari murid Istana Abadi yang tersisa. Murid-murid Istana Abadi putus asa, dan keluarga Leng bahkan lebih putus asa. Jika tuan mereka dikalahkan, apa harapan mereka untuk bertahan hidup? Ya Tuhan! Apakah kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Lengku? Siapa tahu, pada saat ini, tiba-tiba, kecelakaan terjadi. 8 cahaya ilahi tiba-tiba jatuh dari langit, menekannya tanpa ampun. Hanya dalam sekejap, ribuan pengikut tentara api naga tumbang. Bang bang bang. 8 cahaya ilahi sangat mendominasi dan tak tertandingi. Sangat kuat. Shen Tianjun langsung mengepalkan tangannya dan pupil matanya mengecil. Kekuatan ini setidaknya harus di atas tingkat ke-8 alam Dewa Super. Di atas alam Dewa Super, setiap level memiliki perbedaan besar. Meskipun dia hanya berada di alam Dewa Super tingkat ke-8, dibandingkan dengan mereka yang berada di alam Dewa Super tingkat pertama, kedua, dan ketiga, dia seperti Kaisar Bela Diri Bintang 10, hampir sama dengan Master Bela Diri tingkat terendah. Ketika 8 pria kuat di atas tingkat ke-8 alam Dewa Super ini muncul, bahkan 200.000 naga api tidak akan dapat dengan mudah melawan mereka. Kekuatan serangan mereka hampir fatal. Tanda seru. Kepala Sekolah Istana Es, Bing Lingyun, telah tiba. Xiao Chen, jangan terlalu sombong. Tuan Istana Abadi Berapi, Huo Fengtian ada di sini. Kalian, para murid seni bela diri di dunia sekuler, harus berhenti bersikap sombong. Tuan Istana Tenglong, hujan telah turun di Jiangnan. Xiao Chen, kematianmu sudah di depan mata. Kepala Istana Abadi Qingzu, Zhu Yuyu, ada di sini untuk mengambil nyawa Xiao Chen. Xiao Chen, mengapa kau tidak berdiri dan menerima kematianmu? Kepala Sekolah Istana Abadi Tengyun, Namong Changqiong, telah tiba. Kepala Sekolah Istana Perilin Sui, Hu Haihua, telah tiba. Kepala Sekolah Istana Mei, Guo Fengjin, telah tiba. Kepala Istana Konfusianisme dan Tao, Kong Huaitian, telah tiba. Xiao Chen, kiamatmu telah tiba. Bab 428. Ahahaha, itu adalah para penguasa Istana Abadi. Hahaha Xiao Chen, kiamatmu telah tiba. Orang tua dari keluarga Leng itu, tanpa mempedulikan rasa sakitnya sendiri, berteriak kegirangan. Semua orang di keluarga Leng juga memiliki mata berbinar, dan tidak diketahui betapa gembiranya mereka. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, kekuatan mereka sungguh menakutkan. Mereka adalah penguasa berbagai istana abadi. Mereka adalah sekelompok master di atas tingkat ke-8 alam Dewa Super. Maksudnya itu apa? Salah satu orang ini cukup untuk mendominasi seluruh dunia seni bela diri. Salah satu di antara mereka mampu dengan mudah menyatukan dunia. Kekuatan semua orang telah mencapai puncak. Sekalipun ditempatkan di salah satu istana abadi yang agung, ia tetap saja merupakan keberadaan yang mengerikan. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang dapat dengan mudah menyainginya. Sekarang, mereka berdelapan berkumpul di sini untuk bertarung melawan Xiao Chen bersama-sama. Xiao Chen, bagaimana mungkin kamu tidak terkalahkan? Menguasai. Beberapa master dari Istana Abadi maju satu demi satu. Tuan, kami tidak sebanding dengan Xiao Chen. Dia telah membunuh lebih dari separuh prajurit kami. Mohon maafkan kami, Tuan. Huo Fengtian mengelus jenggotnya dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun Xiao Chen hanyalah seorang seniman bela diri di dunia sekuler, ada 200.000 pasukan dewa di sini. Wajar saja jika kamu tidak bisa melawan untuk sementara waktu. Lagi pula, 8.000 pasukan ini hanyalah puncak gunung es dari 137 sekte besar kita di timur. Sekte timur saya masih memiliki jutaan pasukan yang kuat. Mengapa kita harus takut? Guru, Anda benar. Murid tahu. Setelah berkata demikian, beberapa master meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan datang ke suatu tempat tidak jauh di depan Xiao Chen. Xiao Chen kecil. Sekarang, 8 penguasa istana abadiku telah tiba pada saat yang sama. Kehancuranmu telah tiba. Mengapa kau tidak menyerah saja?
Perlawanan lebih lanjut akan sia-sia. Xiao Chen mencibir. Biarkan aku menyerah. Apakah kalian masih tidur? Lancang. Seorang murid dari Istana Abadi berteriak dengan marah di tempat. Xiao Chen, ini pemimpin kita. Dia adalah pasukan tempur teratas dari semua Istana Abadi utama. Bagaimana bisa kau bicara omong kosong? Segera minta maaf, kalau tidak, aku akan mencabik mulut anjingmu. Bising. Begitu pihak lain selesai berbicara, Xiao Chen berkedip dan cahaya dingin muncul, langsung membunuh pihak lain tersebut. Saat kepala itu terbang, banyak murid Istana Abadi menjadi sangat marah. Xiao Chen, kamu sangat sombong. Beraninya kau menyakiti seseorang di depan kami, kepala sekolah. Apakah kau masih memiliki kepala kami, Istana Abadi, di matamu? Shen Tianjun mencibir. Tuan Xiaoku bahkan tidak menganggap serius semua Istana Abadi milikmu, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius beberapa tuan lamamu? Kau mungkin belum bangun, kan? Pulanglah dan lihatlah ke cermin. Hanya dengan satu kalimat, seluruh tempat meledak, dan para pengikut Istana Abadi langsung bersemangat. Bunuh mereka. Terlalu sombong. Benar-benar terlalu sombong. Mereka hanya sekelompok murid seni bela diri sekuler. Mengapa mereka begitu sombong? Benar sekali. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi begitu sombong? Binatang buas. Dia benar-benar binatang buas. Bahkan saat kematian sudah di depan mata, dia masih tidak tahu identitas dan situasinya sendiri. Bunuh mereka. Kita harus membunuh mereka. Beritahu mereka tentang martabat Istana Abadi kita. Apakah aku takut padamu? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Ayo. Melihat murid-murid Istana Abadi menjadi geram, lebih dari 190.000 murid pasukan api naga meraung serempak, teriakan mereka mengguncang langit. Kekuatan suaranya bagaikan guntur. Kekuatan yang dahsyat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Anehnya, momentum ribuan orang itu hancur, dan banyak dari mereka yang ketakutan dan mengecilkan leher mereka. Melihat kejadian ini, beberapa master menyipitkan mata mereka dan niat membunuh pun menyeruak keluar. Kapan Istana Abadi mereka yang bermartabat mulai ditindas oleh seni bela diri duniawi? Tahukah Anda, jika hal ini terjadi di masa lalu, jika orang-orang duniawi berani meneriaki mereka, mereka akan membunuh mereka. Tak seorang pun dapat menolaknya sama sekali. Bagi orang duniawi, mereka adalah dewa. Itu segalanya. Itu tuannya. Dan sekarang, sekumpulan manusia mungil seperti semut ini berani memberontak seperti ini, sungguh dosa. Mencari kematian. Dan semua ini karena pemuda di depannya, Xiao Chen. Xiao Chen harus mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kepala 8 Istana Abadi dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerbu langsung ke arah Xiao Chen. Tekanan dan niat membunuh yang dingin saja menyebabkan suhu di udara turun dengan cepat. Dalam sekejap mata, suhunya turun lebih dari puluhan derajat. Jika saja orang itu adalah orang lain, bahkan jika dia juga seorang prajurit super tingkat dewa. Dia sudah merasakan ketakutan dan tidak bisa lagi menjadi musuhnya. Namun, Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar dan tidak takut sama sekali. Xiao Chen, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kepala sekolah Istana Abadi Tenglong, di Jiangnan yang hujan, mengenakan pakaian putih seputih salju, dengan tatapan dingin, seolah-olah penghakiman telah datang, dan sasarannya langsung menargetkan Xiao Chen. Ekspresi itu seolah berkata lagi. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, katakan sekarang. Kalau tidak, Anda bisa mati. Xiao Chen tersenyum bangga. Terlalu banyak omong kosong. Terlalu banyak omong kosong. 4 kata samar ini bagaikan tamparan di wajah semua majikan. Betapapun terpelajarnya para master, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka erat-erat dengan tangan di belakang punggung mereka saat ini. Tidak perlu membuang waktu bicara dengannya. Anak ini keras kepala dan tidak mau bertobat. Bunuh saja dia. Kalau begitu, biar aku yang bertindak. Xiao Chen, bocah kecil itu, telah membunuh puluhan prajurit elit dari Istana Abadi Qingzu milikku. Hari ini, biar aku yang mengakhiri hidupnya. Setelah mengatakan ini, kepala sekolah Istana Abadi Qingzu, Zhu Yuyu, melangkah maju. Matanya dingin dan sombong, seolah-olah seorang raja abadi telah turun. Xiao Chen, bocah kecil. Beruntunglah. Ilmu pedang Istana Abadi Qingzu milikku selalu sangat tajam dan dapat membunuh orang tanpa meninggalkan bekas. Kau tidak akan merasakan terlalu banyak rasa sakit. Saat kau sampai di neraka, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah kata-kata ini diucapkan,
kepala sekolah Istana Abadi Qingzu mengambil langkah pertama. Ia mengulurkan tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengah berdiri berdampingan, lalu sebilah-bilah udara menyembur keluar darinya. Kemudian, dengan kendali kepala sekolah Istana Abadi Qingzu, kekuatan itu meledak, cahaya pedang hijau tua terbentuk, cahaya bintang di langit bersinar dingin, dan gelisah sesaat. Rasa dingin yang menggigit datang dari udara. Merasakan tekanan yang datang dari tangan penguasa Istana Abadi Qingzu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, ilmu pedang saudara Yuyu telah meningkat pesat. Benar sekali. 30 tahun yang lalu, aku pernah bertarung dengan Zhu Zhanjiao. Aku masih ingat betul pertarungan itu. Kekuatan Zhu Zhanjiao sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah lawannya. Aku tidak menyangka bahwa dalam 30 tahun terakhir, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Bersambung.